Halo Sagittarius, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu dan apapun yang kamu harapkan ya, ataupun inginkan segera terwujud menjadi kenyataan. Oke. Kali ini kita buat general reading ya, dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini ya. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda atau list video channel, sifatnya juga timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke. Kalau memang pesannya ditujukan untuk kamu atau itu energimu, maka akan resonate buat kamu ya. Dan oke, untuk tema kali ini adalah tentang kata yang tak terucap ya. Jadi kalau dia, seseorang yang sedang kamu pikirkan atau pertanyakan ini, kalau dia bisa ngomong sama kamu, itu apa sih yang ingin dia katakan gitu ya ke kamu, atau yang ingin dia sampaikan gitu. Oke, kita akan lihat. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Sagittarius. Oke, di sini ada I don't write when people mention you ya. Aku tidak bereaksi ketika orang menyebutmu. Oke, dia tidak bereaksi ketika orang menyebutmu. Jadi di sini aku merasa seseorang ini setiap kali ada teman ataupun orang terdekat dia mempertanyakan kamu pada dia, itu dia tidak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Aku contohkan nih gini, biasanya dia itu kan karena ini adalah pasangan kamu kan untuk sebelumnya gitu kan. Nah itu biasanya kan kalian tuh selalu bersama gitu ya, selalu ada kayak gitu ya. Kalau pacaran ya kalian tuh pacaran gitu loh, katakanlah pacarnya gitu ya. Nah ketika mungkin temennya ya, ataupun entah siapa itu ya, yang jelas itu orang-orang di sekitar dia atau terdekat dia gitu bertanya tentang kamu, misalnya ya, biasanya kamu tuh sama dia loh, kemana-mana sama dia. Kemudian kalau kita makan bareng misalkan ya, temennya ngajak makan malam bareng atau jalan bareng malam gitu kan, biasanya kamu tuh selalu diajak dia gitu ya. Nah ketika itu tuh kamu nggak diajak gitu ya, atau kayak mereka itu nggak ngelihat kamu gitu loh, dan itu mungkin kayak udah cukup lama gitu. Nah kan biasanya kan penasaran ya temennya itu, nah kayak gitu, atau orang yang mempertanyakan kamu itu gitu. Nah ini dia nggak ngomong apa-apa gitu, kayak nggak apa ya, nggak bereaksi gitu loh, kayak cuman diem gitu loh, atau bahkan di sini dia nggak mau bicara tentang kamu, seperti itu. Aku lihat kayak biasanya orang-orang seperti ini kalau nggak mau menyebut kamu ini biasanya ada rasa kecewa ya yang dia rasakan gitu, sampai-sampai dia itu nggak mau menyebut kamu ya, atau kayak nggak mau apa ya istilahnya, membahas tentang kamu gitu loh. Ini biasanya tuh ada rasa sakit yang sangat dalam ya, atau kecewa yang sangat dalam gitu. Dan dia itu nggak butuh validasi gitu, beda ya. Kadang ada orang yang dia sakit hati, kecewa sangat dalam, tapi dia kayak butuh validasi gitu loh dari orang kalau dia itu nggak salah, dia itu benar. Nah ini biasanya akan menjelek-jelekan kamu, katakanlah seperti itu gitu. Tapi dia itu bukan orang yang tipe seperti itu, dia justru kayak merahasiakan lah, katakanlah seperti itu. Bahkan kalau ini cuman ada problem gitu ya, ada problem dengan kamu, itu dia cuman diem doang gitu loh, nggak menjawab apa-apa, nggak menjelaskan apa-apa gitu ya. Jadi bisa dibilang tuh dia bisa jaga privasi gitu loh, privasi banget orang ini gitu ya, menahannya sendiri, memendamnya sendiri kayak gitu. Kemudian di sini ada, aku memutar ulang percakapan kita berulang kali. Di sini ada percakapan kamu antara dia ya, kamu dengan dia. Maybe ini tentang
dulu saat kalian baik-baik saja, mungkin kalian pernah calling gitu ya, telepon kayak gitu ya, waktu masih baik-baik saja, oke-oke aja, itu mungkin dia rekam ya, dan dia abadikan gitu lah, istilahnya dia simpan gitu. Nah, dia tuh sering kali memutar itu gitu loh, ketika dia mungkin teringat kamu atau kangen kamu gitu ya, dia putar ulang itu gitu. Atau mungkin ini video juga bisa ya, video tentang kamu yang kalian tuh pernah mengabadikan momen bersama, entah kalian pernah traveling bareng atau kemana kayak gitu ya. Itu tuh kayak dia apa istilahnya, dia lihat lagi gitu loh. Oke, dan di sini untuk beberapa orang aku ngerasa bentar ya, aku tarik dulu di sini. Oke, aku meninggalkan kamu sebelum kamu sempat meninggalkan aku ya. Jadi di sini dia itu takut ya, sebenarnya takut kamu itu meninggalkan dia. Jadi sebelum kamu tinggalkan tuh dia meninggalkan kamu dulu gitu. Ya di sisi lain ini tentang ego dia yang tinggi besar gitu ya, karena ya nggak mau diputusin, nggak mau ditinggalin dulu gitu ya, gengsi kan gitu. Lebih baik aku mutusin dulu, ninggalin dulu. Nah istilahnya tuh seperti itu gitu. Oke. Atau mungkin untuk beberapa di antara kamu itu sempat sekali ya bicara sama dia ketika berantem gitu, selalu bilang kata putus gitu, selalu bilang kata putus. Nah ini teringat terus nih, terngiang terus di kepala dia ya di saat momen-momen seperti itu gitu, karena di sini juga memutar ulang percakapan kita berulang kali gitu ya. Nah ini jadi stres, dia overthinking gitu, dan di sisi lain juga ada ego dia di sini yang bermain gitu. Makanya ketika mengingat hal-hal itu ya, atau momen-momen seperti itu, dan ini pas kalian bertengkar untuk terakhir kali, nah ini memilih dia, ya udah dia pergi dulu gitu, daripada kamu bilang oh putus dan benar-benar putus selesai gitu ya, dan itu karena kamu yang minta gitu ya, mending dia pergi dulu. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya, mungkin bisa dibilang ini pergi tanpa kata-kata juga bisa ya, pergi tanpa pamit kayak gitu. Oke. Jadi kayak nggak ada kata putus gitu loh. Oke, bisa seperti itu. Aku tahu aku adalah pengalih perhatian dari rasa sakit kamu ya. Oke. Jadi dia tuh tahu kalau kamu itu sakit hati sama dia, kamu itu kecewa sama dia. Ya, dia udah buat kamu sakit hati. Itu dia tahu di sini. Oke. Aku ingin merasakan hal itu lagi ya, kalau dia bisa bilang ke kamu ya, aku ingin bisa merasakan hal itu lagi, aku pengen bersama kamu lagi gitu loh. Hal itu tuh hal di saat kalian bersama dulu, di waktu kalian bersama bahagia, di waktu kalian menikmati momen-momen berdua gitu ya. Itu tuh kerasa banget gitu loh indahnya, atau kerasa banget gitu loh senangnya gitu. Dan perasaan-perasaan itu, rasa-rasa di saat itu tuh dia nggak pernah bisa dapetin lagi gitu loh. Bahkan mungkin setelah dia putus dari kamu ini, meninggalkan kamu, pergi dari kamu ini, nggak bisa gitu loh ya. Ada momen seperti itu tuh nggak bisa gitu loh, kayak beda gitu loh, rasanya beda gitu loh ya. Makanya dia ingin merasakan hal itu lagi gitu loh. Jadi ada kenangan lama ya, atau memori lama yang ingin dia ulang gitu ya, tapi sayangnya nggak bisa gitu loh, kayak nggak bisa lagi seperti dulu gitu kan. Kondisinya saat ini kan juga kalian udah nggak sama lagi gitu loh. Bahkan ketika kalian mungkin bersama lagi pun mungkin juga rasanya udah beda gitu loh, nggak sama lagi gitu, karena ya ada fase ini sakit hati, kecewa, itu tuh udah kayaknya gimana gitu ya rasanya, antara memaafkan dan juga rasa sakit yang pernah dia lalui belum bisa terima kayak gitu ya. Jadi kayak ada masih apa ya, kayak biasanya orang kalau udah mengalami rasa kecewa ya, sakit hati itu, walaupun kembali lagi itu kayak nggak sama gitu loh. Kenapa? Karena pernah disakiti itu tadi gitu loh. Jadi rasanya beda. Walaupun ada kesempatan kedua,
kalau belum benar-benar healing, kalau benar-benar belum benar-benar sembuh gitu ya, itu rasanya beda, kayak nggak bisa ngerasain bahagia atau bahkan pokoknya nggak sama lagi gitu loh, rasanya udah tak sama lagi gitu loh, walaupun masih dengan orang yang sama gitu, karena ya seperti yang tadi aku bilang ya, pernah mengalami fase yang menyakitkan kayak gitu atau kecewa gitu loh, seperti itu udah nggak sama lagi ya. Itu benar-benar harus pelan-pelan gitu ya, harus pelan-pelan dibangunnya, dan ini bukan hanya sekedar kata-kata, harus konsisten gitu loh, agar benar-benar pulih gitu ya, atau kepercayaannya lagi itu benar-benar bisa muncul, tumbuh lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan lebih kuat lagi. Nah istilahnya itu seperti itu. Oke. Ya ini dia ingin merasakan hal itu lagi ya, hal di saat kalian bersama dulu gitu, di saat kalian ada momen-momen yang indah itu gitu ya, karena di saat momen itulah dia benar-benar menikmati kebahagiaan, rasa senang gitu loh, bahkan sempat bangga karena bersama kamu gitu atau memiliki kamu, seperti itu. Oke, kemudian kita lihat untuk zodiak dia ya, ini yang paling kencang tapi nggak jadi patokan ya. Oke, di sini ada Cancer, ada Libra, ada Aquarius, ada Capricorn, dan juga ada Scorpio. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.